Jika ada kisah kasih semasa sekolah, maka ada juga loh kisah kasih semasa kuliah. Penasaran? Yuk simak alur ceritanya. Film ini diawali dengan scene flashback saat Hong Sol yang tak sengaja menabrak Yoo Jung, membuat dokumen yang baru dicetaknya berserakan di lantai. Yoo Jung yang dingin mengatakan agar lebih berhati-hati. Itu terjadi 1 tahun dari sekarang. Hong Sol adalah seorang mahasiswa yang cerdas, rajin, dan pekerja keras. Dia juga memiliki hati yang baik dan suka membantu orang-orang di sekitarnya, sampai beberapa temannya mulai memanfaatkannya. Dia berasal dari keluarga berpenghasilan rendah yang menjalankan sebuah restoran kecil. Hong Sol selalu menjadi siswa nomor 1 karena dia harus selalu memastikan dirinya mendapatkan beasiswa yang hanya diberikan kepada siswa terbaik dan keluarganya tidak mampu membayar biaya sekolahnya. Saat Yoo Jung mengantarkan Hong Sol pulang ke asrama putri, di sini Hong Sol dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Yoo Jung memiliki wajah dan makna yang berbeda di balik sikapnya yang sempurna. Dia bertindak seperti dia peduli, tetapi dia sebenarnya dingin dan manipulatif, ingin mengendalikan segala sesuatu di sekitarnya. Saat sampai di kamarnya, ia curhat tentang kebaikan dan perhatian Yoo Jung pada Bora, dan Bora mengira kalau Yoo Jung suka pada Hong Sol. Chapter 1, Yoo Jung yang mencurigakan. Ini merupakan scene flashback ke pesta awal tahun pelajaran setahun yang lalu. Disinilah awal pertemuan Hong Sol dan Yoo Jung untuk pertama kalinya. Yoo Jung adalah seorang pria tampan, kaya, sopan, cerdas, dan keren. Kembali ke kampus dan bergabung dengan generasinya setelah terlambat selama setahun. Dalam upacara kampus di sebuah restoran kecil, Hong Sol yang baru kembali dari masa jeda kuliah melihat Yoo Jung begitu terkenal, sehingga semua orang berkumpul di sekitarnya dan bereaksi berlebihan untuk menarik perhatiannya. 선배 안녕. 그래. 선배, 취업 스터디 얘기 들으신 거? 네? 나 진짜 괜찮아. 한 잔만 받으세요. Saat acara telah selesai, Hong Sol memergoki Yoo Jung sedang menelpon seseorang. Dan di sini ia ketahuan oleh Yoo Jung dan hanya terdiam setelah itu. 니들처럼. Di kantin kampus, Hong Sol, Bora, dan Entek sedang menggibah tentang ketidaknyamanan Hong Sol jika dekat dengan Yoo Jung. Tapi tiba-tiba si gendut yang sebelumnya ngomongnya nyeletus mengatakan dengan keras bagaimana bisa tak nyaman berhadapan dengan Yoo Jung. Dan hal itu terdengar oleh Yoo Jung yang tak sengaja lewat di sana. Dan scene kembali ke awal film saat Hong Sol ditabrak oleh Yoo Jung yang bersikap dingin kepadanya. Scene berpindah ke masa kini. Saat itu, Yoo Jung telah berubah dan menjadi sangat ramah dan perhatian kepada Hong Sol. Ia juga mengajaknya untuk makan bersama. Hong Sol dengan gugup mengiyakan ajakannya. Saat itu, Yoo Jung mengira mereka akan makan enak. Namun Hong Sol yang sederhana malah mengajaknya untuk makan samgak kimbap, alias nasi bungkus rumput laut berbentuk segitiga. Yoo Jung bertanya apakah ia membuatnya tak nyaman. Hong Sol mengatakan bukan soal itu, tapi karena belum begitu akrab. Di sini Yoo Jung belum pernah makan kimbap dan ia tak tahu cara membukanya dan membuat makanan itu hampir saja terjatuh. Akhirnya di rumahnya ia mencari di YouTube tutorial makan kimbap. Chapter kedua, tamu tak diundang. Ini adalah Baek In Ho dan Baek In Ha yang merupakan saudara kembar yang diasuh dan dibesarkan oleh ayah Yoo Jung. Saat itu In Ho menghampiri In Ha di Seoul. Di sana, In Ho menikmati barang-barang mewah adiknya itu, terutama kursi pijat yang kebetulan dipakainya karena telah menjalani perjalanan jauh. In Ho juga mendapati In Ha sedang mempelajari finance komputer untuk ikut ujian agar bisa bekerja di perusahaan. Lama berbincang, akhirnya mereka bertengkar dan teringat kenangan masa lalu yang saat itu bibi mereka sedang memukul In Ha, dan In Ho hanya terdiam melihatnya. Saat itulah ayah Yoo Jung datang membawa mereka dan membesarkannya. Lalu In Ho pergi dan meninggalkan nomor HP-nya di ponsel In Ha. 그 피가 어디 가니? 이 새끼가 저! 어? 야, 대답하라고! 말 안 들은 거야? 너 잡으라고! 못됐냐? 누가 그렇게 가르쳤어? 어? 자가 우리 죽일 거예요. 제발 데려가요. 제발요. Scene pun berpindah saat In Ho datang ke kampus dan melihat Hong Sol dan Yoo Jung sedang berduaan. Saat Hong Sol hendak naik kereta di stasiun, In Ho menghentikannya dan menanyakan hubungannya dengan Yoo Jung. Hong Sol mengatakan kalau mereka tidak ada hubungan apa-apa. Karena memaksanya, Hong Sol membela diri dan memukulnya dengan tas yang menyebabkan hidung In Ho berdarah. Sebagai permintaan maaf, ia pun mentraktir In Ho. Saat itu In Ho menceritakan tangannya yang luka akibat perbuatan Yoo Jung dulunya. Dan Hong Sol pun kaget mendengarkan hal itu.
Inho yang melihat ekspresi kaget Hongsol mengatakan kalau ia belum sepenuhnya memahami Yujung. Suatu siang, Hongsol sedang menunggu Yujung untuk belajar bersama. Saat itu, Yujung membawa gimbap dan ia membukanya untuk Hongsol. By the way, itu hasil belajarnya membuka gimbap dari nonton YouTube waktu itu. Hongsol mengatakan kalau sebelumnya ia bertemu dengan Inho. Yujung membantah kalau itu bukan temannya dan menyuruh Hongsol untuk cuek saja jika bertemu dengan Inho suatu saat. Lalu Yujung mengajaknya nonton karena proyek mereka berhubungan dengan seni. Di sini, Hongsol mencoba mencari alasan untuk menolak, tapi ia tidak menjumpainya dan akhirnya mengiyakan ajakan itu. Malam itu, Yujung mendapatkan telepon dari ayahnya untuk menjenguk Inha di rumah sakit karena pinggangnya terkilir. Saat sampai di sana, Inha seolah berakting kalau ia beneran sakit, tapi Yujung mengetahuinya kalau itu adalah kebohongan belaka. Di sini, Inho kesal dengan Yujung yang datang tanpa salam. Yujung yang dingin terhadap mereka pun meninggalkan mereka dan mengatakan untuk tidak bergantung pada ayahnya lagi. Inho yang marah mengejarnya. Yujung mengatakan mau sampai kapan mereka bergantung pada keluarganya, padahal mereka telah dewasa. Yujung juga mengatakan setelah ia lulus dan bekerja di perusahaan, ia tak akan memberikan mereka bantuan lagi dan sebelum saat itu tiba, rencanakanlah masa depan yang baik oleh mereka. Terakhir, ia mengatakan untuk tidak menguntit kehidupannya lagi. 그땐 후원료가 뭐가 없어. 그때까진 니들 한 날 니들이 준비해놔. 씨발 그게 좀 어때서? 어? Malam itu, Yujung dan Hongsol sedang nonton di bioskop. Di sini, Hongsol kelihatan banyak pikiran sehingga tidak fokus dengan film. Setelah film selesai, mereka berjalan sambil mengobrol dan tiba-tiba Hongsol berteriak karena melihat seseorang yang mencurigakan di balik kegelapan malam, hingga ia menjatuhkan kertas yang dipegangnya. Yujung membantu mengambilkan kertas-kertas itu dan teringat akan kisah tahun lalu mereka seperti di awal film tadi. Yujung mengatakan kalau ia telah banyak berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Hongsol hanya terdiam dan saat itu Yujung mengajaknya pacaran. Awalnya ia bingung ingin menjawab apa. Tapi saat Yujung melepaskan genggaman tangannya, ia kembali menggenggam tangan Yujung dan mengatakan ia mau jadi pacarnya. 나랑 사귈래? 그래 알았어. Sejak saat itu, satu kampus tahu kalau mereka pacaran dan banyak yang tak percaya juga kalau Yujung akan memilih Hongsol menjadi pacarnya. Padahal, ia bisa saja mendapatkan pacar seorang artis. Hari-hari mereka pun dilewati bersama dengan bersenang-senang dan juga belajar bersama. Chapter 3, Stalker. Ini adalah scene 1 tahun lalu di pertandingan olahraga. Saat itu sedang diadakan pertandingan basket. Tiba-tiba Yonggun menghampiri Bora dan bertanya mengapa ia mengabaikan teleponnya. Di sini diketahui Yonggun adalah seorang playboy yang suka mengambil gambar-gambar cewek dari kacamata perekamnya dan juga ia kasar pada cewek serta temperamental. Hal itu membuatnya dimusuhi banyak orang. Di sini Yonggun membuat kekacauan dan marah-marah. Ia sempat dihentikan oleh Yujung tapi ia malah menghinanya. Yujung hanya diam saat itu. Ketika semua orang terdiam dengan ocehannya, Yonggun lalu minta maaf atas perkataannya barusan pada Yujung. Yujung tak ingin membahasnya dan pergi begitu saja. 이 새끼야 니들이 좋아서 상대하는 줄 아냐? 어? 니들이 들러붙으니까 억지로 상대하는 거 아니게 멋있냐고 이 병신들아! 와 씨! 죄송해요. 제가 그냥 흥분해서 막 뱉은 거예요. 뒤에서 애들이 막 뭐라 그러니까. Setelah itu, Yonggun hanya duduk terdiam seorang diri, dan Hongsol menghampirinya lalu memberikan makanan yang manis agar emosinya mereda. 감정만 앞서서 행동하면 누구라도 무서워할 거야. 애들 많은 데서 보라한테 그러면 어떡해. 그건 네가 잘못한 거야. 괜찮아? Scene berpindah ke masa kini. Saat itu, Hongsol berjalan seorang diri dan bertemu dengan Yonggun yang mengetahui kalau ia berpacaran dengan Yujung. Di sini Hongsol mencoba menghindar tapi Yonggun tahu kalau ia tak ada kelas saat itu. Scene pun flashback di mana Yonggun selama ini telah menstalking aktivitas Hongsol bahkan tempat tinggalnya. Kembali ke masa sekarang saat Yonggun akan memukul Hongsol. Tiba-tiba, Inho datang dan menghajarnya lalu membiarkan ia kabur. Yonggun pun menjumpai Yujung dan memperlihatkan foto Hongsol dan Inho berduaan. Yujung menyadari kacamata Yonggun yang bisa mengambil gambar dan pergi sambil mengatakan itu adalah kacamata yang bagus sambil tersenyum. Malam itu, seorang wanita dihajar dengan batu bata oleh seseorang yang misterius di sebuah toilet umum. Dan ini akan menjadi bagian dari chapter selanjutnya. Suatu hari Inha mengajak Inho untuk menemaninya shopping. Ia memang hobi shopping dan mengambil keuntungan dari biaya rumah sakit sebelumnya pada ayah Yujung.
Di sisi lain, Bora sedang mentraktir Hong Sol sebuah sepatu yang harganya mencapai 2.000 won. Tapi tiba-tiba saja Inha datang dan mengambil sepatu itu lalu membawanya ke kasir. Disinilah mereka bertengkar memperebutkan sepatu mahal itu. Melihat Inha yang menindas dua orang cewek, Inho menghentikannya dan memaksanya untuk pergi dari sana. 계산 안 하니? 아, 내 놓으라고! Di sisi lain, Yonggun sedang mengupload foto dengan pacar barunya yang telah melakukan adegan mesra. Namun di sini wajah si wanita tidak terlihat. Scene berganti, saat itu Hong Sol tengah mentraktir Inho makan di pinggir jalan karena lagi-lagi Hong Sol membuat hidungnya berdarah. Hong Sol mengatakan pada Inho kalau belakangan ini tidak ada orang yang keluyuran gara-gara si bata merah. Tiba-tiba Yujung menghampiri mereka. Hong Sol langsung menjelaskan kejadian kenapa mereka makan bersama. Inho masih kesal pada Yujung dan di sini mereka kembali bertengkar. Saat bertengkar mulut, tiba-tiba Hong Sol sudah mabuk dan ngelantur pada mereka berdua dan ia pun pingsan. 부연가족 생긴 것 같은데. 야, 이 새끼야, 이씨. 아, 이 새끼들 그렇게 시끄럽네. Akhirnya Hong Sol pun digendong oleh Yujung yang disusul Inho dari belakang. Di sini Inho yang mengoceh terus membuat Yujung berkata padanya harus tahu diri di mana batasanmu. Dan perkataan itu sama persis seperti kejadian setahun lalu, di mana Inho sedang bergunjing tentang Yujung di kelasnya dan itu diketahui oleh Yujung. Keesokan harinya, Inho dan Inha mendapatkan SMS pemblokiran kartu kredit oleh Yujung dan itu membuat mereka stres tidak bisa shopping lagi dan kesal tentunya pada Yujung. Di sisi lain, Hong Sol dan Yujung sedang makan bersama. Di sini, Hong Sol sempat meminta maaf atas kejadian kemarin malam. Ia juga menanyakan hubungan Inho dan Yujung yang sebenarnya. Dan Yujung pun menceritakan masa lalunya. Saat mengantarkan Hong Sol kembali ke asrama putri, Yujung memeluknya. Tapi di sini Yujung takut dianggap aneh oleh Hong Sol. Namun Hong Sol malah membalas pelukannya dan menenangkan Yujung hingga akhirnya mereka pun berciuman. Suatu hari Hong Sol dan Yonggun kembali bertemu. Di sini Yonggun menunjukkan SMS-nya dengan Yujung setahun lalu pada Hong Sol. Tiba-tiba Yonggun kena gampar oleh Bora karena telah stalking dan mengirim SMS yang mengancam pada ciwi-ciwi di kampus itu. Orang-orang di sana memperhatikan mereka yang sedang berkelahi mulut dan itu membuat Yonggun tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu Yonggun menelpon Yujung. Ternyata semua usahanya mendekati dan stalking Hong Sol adalah atas instruksi Yujung. Di sini Yonggun malah kena getahnya dan Yujung mengatakan kau adalah sampah yang tidak bisa membedakan asli atau palsu. Sama seperti perkataan Yonggun setahun lalu di hadapan Yujung. Hari berikutnya, Yonggun mengumbar berita hoaks tentang Bora si pecandu seks dan Hong Sol yang suka diperkosa di sebuah situs internet. Yujung sudah tahu kalau itu adalah perbuatan Yonggun dan melaporkannya pada pihak kepolisian. Tapi di sini polisi mengatakan untuk bersabar karena mereka tidak punya bukti. Lalu Yujung mengantarkan Hong Sol pulang. Saat itu ada orang yang mencurigakan di jalanan. Besoknya Hong Sol berjalan dan bertanya pada dirinya kenapa Yujung sangat senang di kondisi seperti sekarang ini. Ia bingung apakah yang mengirim SMS padanya dan Bora untuk bertemu adalah Yujung. Saat itu Bora telah datang di titik pertemuan di depan asrama. Begitu juga dengan Hong Sol. Saat itu hari sedang hujan lebat. Tiba-tiba Yujung datang menghampiri Hong Sol dan menyuruhnya untuk pulang ke asrama dengan diantar olehnya. Di sisi lain, Bora yang sedang sendirian dihajar oleh si batu bata merah. Yujung dan Hong Sol yang melihatnya sedang sekarat lalu mengantarkan Bora ke rumah sakit. 늦었어. 일단 기숙사로 가자. 내가 데려다 줄게. 그래. Yujung mengatakan untuk tidak terlalu khawatir karena lukanya tidak parah. Hong Sol langsung saja mengatakan isi hatinya. Kenapa Yujung begitu tenang saat ini? Yujung mengatakan kalau panik tak akan menyelesaikan masalah. Hong Sol tidak sanggup bersikap seperti Yujung di saat temannya dilanda musibah seperti ini. Ia pun meninggalkannya. 난 선배처럼 그렇게는 못해요. Hong Sol pergi mencari keberadaan Yonggun dan ia menemukannya di sebuah bar sedang minum bersama pacarnya. Hong Sol menuduh Yonggun telah mencelakai Bora. Mendengar Hong Sol yang menuduhnya sembarangan, ia pun mendorong Hong Sol hingga terjatuh. Dan tiba-tiba saja Inho datang menerjangnya dan menghajarnya secara brutal hingga membuat Inho dipenjara. 너 그거 범죄야. 빨리! 근데 어쩌라고! 나 한 대밖에 안 돼. 한 대밖에 안 때렸.
Yujung datang padanya dan mengatakan harusnya dia berterima kasih pada Inho. Inho mengatakan kalau perbuatannya bukan untuk Yujung, tapi dia memang tidak suka seseorang memukul perempuan karena ia trauma Inha dipukuli sewaktu Inha masih kecil dulu. Dan scene flashback ke 1 tahun lalu di mana Inho dihajar oleh teman-teman Yujung yang menyebabkan luka di tangannya. Perkataan yang sama setahun lalu itu diucapkan kembali saat Yujung hendak pergi dengan mengatakan jangan bergantung pada orang lain. Itu berarti bukan Yujung yang menyebabkan tangannya terluka, melainkan ulahnya sendiri. Suatu hari, Yujung dan Hongsol pergi menjenguk Bora di rumah sakit yang diketahui keadaannya sudah membaik. Di sisi lain, Yonggon baru beranjak dari kursi stalkingnya dan berlalu pergi. Saat ruangannya kosong, tiba-tiba Yujung datang dan masuk ke ruangan itu dan mendapatkan foto yang akan menjadi bumerang bagi Yonggon, yaitu fotonya bersama wanita di ranjang saat itu. Chapter 4, Baek In-ha. Di sini, Yujung menyuruh In-ha untuk menyamar seperti gadis di foto itu dan mempermalukan Yonggon di muka umum. In-ha tentu menyetujuinya karena ia akan mendapatkan kembali kartu kreditnya. Yujung pergi ke tempat pelatihan tembak, dan saat ia menembak, saat itu juga pukulan demi pukulan In-ha mendarat di tubuh Yonggon. In-ha juga menanggalkan kacamata kamera yang digunakan Yonggon untuk menguntit. Intinya, di sini ia membuka semua kedok Yonggon. 야, 이 개새끼야! 놈의 안경 카메라. 내가 그렇게 웃어? Setelah puas mempermalukannya, In-ha pergi dan memberikan kedipan mata pada Hongsol. Di luar penjara, In-ho telah bebas. Sesuai janjinya, Yujung memberikan kembali kartu kredit yang baru untuk In-ha dan ia pun pergi. Hongsol berterima kasih pada In-ho karena telah menyelamatkannya waktu itu. Lalu In-ho pergi menyusul In-ha. Chapter 5, Si Batu Bata. Malam hari yang sunyi, orang-orang tidak berani keluar rumah. In-ho yang berjalan sendirian melihat seseorang memegang batu bata merah dan mengejarnya. Di sisi lain, Hongsol bertanya pada Yujung apakah kejadian hari ini atas instruksi dari dirinya. Tapi Yujung mengatakan untuk membahasnya lain kali saja dan hal yang sudah lalu tidak perlu dibahas. Mendengar ucapannya, Hongsol pergi meninggalkannya. Saat hendak masuk lift, tiba-tiba si batu bata merah berada di belakangnya dan mengajaknya ngobrol. Hongsol mengira kalau ia adalah petugas patroli, padahal petugas patroli telah dibunuh oleh si batu bata merah itu. In-ho yang ngos-ngosan mengatakan pada Yujung untuk mengejar orang yang berjaket hitam itu karena ia adalah si batu bata merah. Tapi ia terlambat, Hongsol telah dihajar dan terluka di kepalanya. Orang itu berhasil kabur dan In-ho kembali menghajarnya dengan keadaan dirinya yang cukup parah karena dipukul batu bata sebelumnya. Di sisi lain, Yujung membawa Hongsol dan mendudukkannya di kursi. Ia meminta Hongsol untuk menunggunya hingga ia kembali. In-ho saat itu sedang dalam keadaan sekarat, dan saat itu si batu bata merah ingin membunuhnya. In-ho hanya tertawa dan berkata kalau si batu bata merah lah yang akan terbunuh. Dan ternyata Yujung telah berada di belakangnya, menghempaskan kepalanya ke dinding dan menyeretnya hingga berdarah. 너 이제 좆됐다 이 새끼야. Ia juga mengatakan waktu itu adalah dirinya yang dilihat oleh Hongsol yang membuatnya berteriak. Yujung menghajarnya dengan brutal, dan saat ingin menghempaskan batu bata itu ke tangan yang memukul Hongsol, In-ho berteriak menghentikannya. Karena Hongsol melihat itu, dan tiba-tiba polisi pun datang. Setelah kejadian itu, Hongsol dirawat di rumah sakit yang sama dengan Bora. Ia berpikir untuk menemui Yujung segera dan menanyakan semuanya pada Yujung. Ia bergegas keluar dari rumah sakit dan menuju apartemen Yujung. Ia lalu menanyakan hal tentang Yonggon. Apakah ia yang mengirim SMS itu pada Yonggon? Di sini Hongsol meminta kejujurannya. Yujung berkata, iya, dialah orang yang mengirim SMS pada Yonggon tahun lalu. Karena waktu itu Yonggon telah memperlihatkan SMS-nya pada Hongsol. Tapi di sini Yujung beralasan hanya untuk menyesuaikan atmosfer saja. Hongsol mengatakan karena aku membencimu sehingga aku mengirimkan SMS seperti itu pada Yonggon. Itu adalah jawaban yang ingin Hongsol dengar dari mulut Yujung. Yujung mengatakan kenapa berkata seperti itu, apakah ingin melarikan diri. Di sini Hongsol mengatakan kalau ia tidak ingin memahami Yujung dari mulut orang lain dan berharap mereka bisa berbicara dan menyelesaikannya. Intinya saling terbuka. Hongsol tak akan melarikan diri karena ia juga mencintai Yujung. Ini adalah kalimat yang ditunggu-tunggu keluar dari mulut Hongsol pada Yujung. Yujung pun langsung mengatakan karena ia takut suatu saat Hongsol menyinggung perasaannya karena ia benci hal itu. Namun sekarang tidak lagi. Ia berterima kasih karena telah memberitahunya kalau Hongsol telah mencintainya dan mereka pun berciuman. 좋아한다고 말해줘서. 많이 좋아해요.
Suatu malam, In-ho mendapatkan SMS dari Yoo-jung. Di sisi lain, In-ha yang hidup dengan kemewahan mendapati buku finance komputer di meja apartemennya. Saat itu, Yoo-jung sedang di dalam mobil dengan Hong-sol dan kembali mengingat kapan ia mulai suka pada Hong-sol. Scene flashback, ternyata dari dulu Yoo-jung sering memperhatikan Hong-sol dari jauh. Kini saat mereka sedang bersiap mengadakan acara party kala itu, hanya mereka berdua saja yang mengambil peran paling banyak di antara teman yang lainnya. Mereka menyelesaikan dekorasi ruangan itu hingga begadang di sana. Yoo-jung yang ketiduran saat itu pun diselimuti oleh Hong-sol. Paginya, Yoo-jung melihat Hong-sol juga berada di sana dan membiarkan selimut itu padanya. Dan tiba-tiba saja tangan Hong-sol memegang tangan Yoo-jung. Esoknya, karena begadang semalaman, Hong-sol sakit dan dilarikan ke ruang perawatan. Saat itu, Yoo-jung melihatnya. Scene terakhir dari film ini adalah menjawab pertanyaan kapan Yoo-jung mulai suka dengan Hong-sol. Saat Hong-sol terbaring, Yoo-jung menghampirinya dan mengajukan beberapa pertanyaan hingga akhirnya Yoo-jung pun mengajak Hong-sol jadian. Yap, dengan begitu film pun tamat. 설아, 같이 밥 먹을래? 설아, 과제 같이 할래? 설아, 나랑 사귈래? Cheese in the Trap merupakan film yang diadaptasi dari sebuah webtoon dengan judul yang serupa karya Seung-gi. Film ini cukup menarik banyak penonton karena film ini berdasarkan kisah dari webtoon populer yang menggambarkan kehidupan para mahasiswa yang relatable dan juga kisah cintanya yang unik. Cheese in the Trap menjadi salah satu film yang sayang untuk dilewatkan. Hubungan Hong-sol dan Yoo-jung yang awalnya penuh keraguan menjadi sangat kuat. Melalui hubungan mereka, Hong-sol berusaha membantu Yoo-jung menjadi orang yang lebih baik. Diperankan oleh Oh Yeon-soo dan Park Hae-jin selaku pemeran utamanya. Film ini digarap oleh sutradara Kim Jae-yong. Film ini dibuat karena sebelumnya sempat terjadi kontroversi karena selisih paham yang terjadi antara drama dan komikusnya. Karena seperti terpecah belah, akhirnya dibuatlah versi film yang sesuai dengan hasil berunding bersama kreator webtoonnya. Dalam durasi hampir 2 jam, film ini terdiri dari beberapa chapter. Ceritanya yang panjang dipersingkat dengan pilihan chapter yang cukup ngena. Selain itu, sinematografi dari film ini cukup memuaskan dengan nuansa kota Korea yang modern. Oke, masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Cheese in the Trap 6,6. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye!